Selain itu, makanan tinggi oksalat yang paling sering dikonsumsi itu contohnya teh hitam, vitamin C, di mana banyak sekali orang yang suntik vitamin C ataupun minum suplemen tinggi vitamin C. Nah, itu bisa meningkatkan resiko munculnya batu ginjal. Kenapa? Halo semuanya, balik lagi dengan saya Dr. Emma. Nah, kali ini saya ingin menjelaskan tentang makanan-makanan bisa meningkatkan resiko munculnya batu ginjal nih. Namun sebelumnya kalian harus tahu juga tentang jenis-jenis dari batu ginjal. Apa aja itu? Yang pertama, batu kalsium. Nah, batu kalsium ini terjadi akibat penumpukan kalsium di dalam ginjal serta kombinasi antara penumpukan kalsium dengan oksalat maupun kalsium dengan fosfat nih. Nah, untuk batu kalsium sendiri itu muncul akibat pengendapan kalsium terlalu tinggi dalam urin atau hiperkalsiuria. Biasanya terjadi akibat yang pertama asupan terlalu tinggi kalsium dan vitamin D dari suplemen kalsium vitamin D. Yang kedua, makanan tinggi natrium atau sodium yang asin-asin, keripik-keripikan, makanan kaleng, junk food, mie instan, bumbu instan. Itu semua tinggi natrium, dimana ketika tubuh terlalu tinggi natrium itu bisa meningkatkan ekskresi kalsium sehingga meningkatkan resiko munculnya batu ginjal. Dan yang terakhir adalah makanan tinggi protein. Yap, dia tinggi protein akan menyebabkan tubuh mengalami keadaan asam dan menurunkan pH urin, sehingga itu akan mengurangi reabsorpsi kalsium dalam ginjal dan mengendap menjadi batu kalsium. Nah, jadi untuk menghindari batu kalsium pada ginjal, cukup membatasi asupan kalsium dan vitamin D-nya, jangan berlebihan, membatasi asupan natriumnya, jangan terlalu sering makan yang asin-asin, serta makan protein yang cukup. Jika ingin mengkonsumsi banyak protein, boleh untuk menurunkan berat badan, tapi jangan berlebihan dan jangan terlalu panjang waktunya ya. Lalu batu kalsium dan oksalat ini terbentuk akibat kombinasi pertemuan kalsium dan oksalat di dalam urin nih. Nah, jika oksalat tersebut bertemu dengan kalsium yang terlalu tinggi dalam urin, maka akan mengendap membentuk batu kalsium oksalat. Makanan tinggi oksalat sendiri itu banyak contohnya seperti kentang-kentangan, kacang-kacangan, biji-bijian, kedelai, sayur berwarna hijau kayak bayam, terong, labu, coklat, jeruk, peach itu tinggi akan oksalat. Selain itu, makanan tinggi oksalat yang paling sering dikonsumsi itu contohnya teh hitam, vitamin C, di mana banyak sekali orang yang suntik vitamin C ataupun minum suplemen tinggi vitamin C. Nah, itu bisa meningkatkan resiko munculnya batu ginjal. Kenapa? Karena vitamin C sendiri ketika dipecah metabolisme oleh tubuh itu akan dihancurkan menjadi oksalat di dalam urin, sehingga disarankan tidak boleh melebihi dari 1000 mg per hari. Nah, selain itu suplemen kolagen itu biasanya mengandung hidroksiprolin, amino asid yang akan dimetabolisme menjadi oksalat. Oleh karena itu, jangan terlalu berlebihan juga untuk mengkonsumsi suplemen berkolagen ya. Cukup sewajarnya saja, misalnya 1 kali sehari untuk membantu kesehatan tulang maupun ginjal kalian. Ada juga kalsium oksalat yang disebabkan karena obat-obatan. Ada banyak jenis obat yang ternyata jika dikonsumsi berlebihan itu bisa meningkatkan ekskresi oksalat pada tubuh sehingga meningkatkan resiko batu ginjal nih. Makanya jika kalian mengkonsumsi obat-obatan dalam dosis yang besar maupun jangka waktu yang panjang, harus dicari tahu efek sampingnya pada tubuh. Batu kalsium fosfat akibat pengendapan kalsium dalam urin serta adanya fosfat. Biasanya itu terbentuk dari makanan yang tinggi fosfat seperti minuman bersoda berwarna hitam, keju, fast food, daging merah, produk susu, makanan kalengan, makanan biji-bijian itu tinggi akan fosfat. Sehingga jika dikonsumsi secukupnya, sewajarnya saja, itu aman untuk tubuh. Namun jika dikonsumsi secara berlebihan, terlalu banyak, itu bisa meningkatkan resiko munculnya
batu ginjal kalsium fosfat pada tubuh. Nah, batu yang kedua adalah batu asam urat. Ini juga sering disebabkan karena makanan tinggi purin nih. Batu asam urat sendiri biasanya disertai dengan gejala asam urat akibat tingginya kadar asam urat di dalam tubuh. Makanan yang tinggi asam urat sendiri contohnya seperti ekstrak daging, alkohol, makanan ikan asin, produk unggas, makanan berkaleng, jeroan, telur ikan, seafood itu tinggi akan asam urat. Jika dikonsumsi sewajarnya sih tidak membahayakan, namun yang membahayakan itu jika berlebihan. Misalnya kalian sehari makannya jeroan terus, ya pagi, siang makan jeroan, besoknya makan jeroan lagi. Karena suka, malam makannya seafood. Habis itu besok pagi makannya daging-dagingan, siangnya makan seafood, makan enak-enak itu kan. Nah, itu bisa meningkatkan resiko munculnya asam urat sehingga memunculkan batu asam urat di dalam ginjal. Yang ketiga adalah batu struvit. Nah, batu struvit ini adalah batu yang terbentuk akibat infeksi saluran kencing bagian atas, terutama di bagian ginjal nih. Ginjal yang terinfeksi dan membengkak, mengeluarkan pus ataupun perlukaan, lama-lama itu bisa meningkatkan resiko munculnya batu ginjal. Biasanya gejalanya seperti nyeri saat pipis, demam, nyeri pada area perut. Itu bisa menjadi pertanda adanya infeksi pada saluran kencing bagian atas. Nah, jika itu tidak diobati dan berlangsung terus-menerus, akan meningkatkan resiko munculnya batu struvit pada ginjal. Dan yang terakhir adalah batu cistin. Nah, untuk batu cistin ini tidak bisa dihindari karena ini adalah penyakit genetik, penyakit turunan di mana batu cistin terbentuk akibat penumpukan asam amino di dalam urin yang mengendap dan membentuk batu. Biasanya orang-orang normal tanpa genetik batu cistik itu asam aminonya akan dipecah menjadi urea dan kreatinin dan dibuang dalam bentuk urin. Namun ketika seseorang punya genetik batu cistik, itu akan mengendap di dalam ginjal dan membentuk batu. Nah, jika memang kalian punya resiko penyakit batu cistin, maka sangat disarankan untuk menjaga asupan proteinnya karena ini akan terus-menerus berulang dan terjadi jika asupan proteinnya tidak dibatasi nih teman-teman. Nah, batu ginjal sendiri semakin cepat diobati akan semakin baik hasilnya. Maka jangan ragu-ragu ya untuk konsultasi ke dokter.